Marilah kita sejenak merenung tentang sebuah hakikat perjalanan menuju Allah. Bila kamu sampai di Masjidil Haram yang mulia itu, kamu sudah dekat sekali dengan Allah. Walaupun sebenarnya Dia selalu dekat, bahkan merindukanmu. Hanya karena belas kasihan Dia, kamu ada di tanahnya yang suci ini. Bukan karena kamu mampu, kamu hebat, tapi Dia yang ingin kamu ada di dekatnya. Rasakanlah bahwa perjalanan ruhmu sedang menuju kepadanya. Bukan Ka'bah itu yang kamu tuju. Kamu rindu dan kamu menangisi Ka'bah. Tapi Allah yang kamu rindukan, yang kamu tangisi itu. Kamu hadir di sana bukan untuk dirimu, bukan untuk manusia yang mengatakan kamu haji, kamu hajah. Bukan karena masalah hidupmu, bukan karena jabatanmu, bahkan bukan karena anak dan istrimu serta teman-temanmu yang kau cintai. Kamu hadir di sana karena Dia. Tidak ada yang lain yang boleh ada di hatimu selain Dia. Dia adalah satu-satunya tujuanmu kalau kau benar-benar ingin berjumpa dengannya. Karena di dalam kalamnya disebutkan, jika kamu berharap ingin berjumpa dengannya, kamu harus beramal soleh, dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Bila kamu sedang tawaf mengelilingi Tuhanmu, kamu akan hanyut dalam gelombang lingkaran suci itu. Jika biji jagung dijatuhkan dari Arash, ia akan tiba di Ka'bah. Jika Ka'bah itu air di lembah, maka air di lembah itu akan membentuk lingkaran. Demikianlah singgasananya atas air. Jika kamu berada di lingkaran air itu, berarti kamu dekat dengannya, bahkan sangat dekat. Tawaflah sebagaimana para malaikat tawaf, Adam tawaf, Ibrahim tawaf, dan Muhammad Rasulullah SAW melakukannya. Bukan batu yang kau kelilingi, bukan pula rumah kemerdekaan itu. Kalau batu yang kau sembah, berarti tawafmu itu sama dengan tawafnya kaum kafir jahiliyah. Berarti kehadiranmu di tanah suci ini hanya untuk bertemu batu, mengagumi batu, dan menangisinya. Kamu belum merasakan perjumpaan yang indah melalui batinmu dengan Allah Azza wa Jalla. Kamu telah berjanji dengan Allah di batu-batu permata sorga. Hajar Aswad tempat kamu berjabat tangan dengannya. Di sana kamu menangis bercampur haru. Kamu telah menginjakkan kaki di makam Ibrahim. Di sana kamu telah menghadapkan wajahmu kepadanya. Di Multajam kau telah berada di pangkuannya, penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Lalu kamu minum air Zam-Zam yang diberkahinya melalui keluarga Ibrahim yang memiliki cinta suci. Maka janganlah kamu ingkar atas semua itu. Tinggalkanlah sifat-sifat burukmu itu. Jauhi tempat di mana kamu selalu melakukan kemaksiatan itu. Tinggalkan kebiasaan yang selalu engkau ingkar kepada perintahnya. Bila kamu masih dalam semua itu, berarti kamu telah lupa janjimu. Kamu telah meninggalkan Dia dan telah menodai cintamu kepadanya. Kamu lupa saat-saat terindah dan ketika terharu di Hajar Aswad. Ketika kamu berbincang dengannya di makam Ibrahim. Kamu juga lupa ketika kamu hanyut dalam pangkuannya di saat terindah di Multajam yang mustajab itu. Kamu lupa, bahkan kamu lupa semua itu. Ketika kamu berada di altar pengorbanan, berkorbanlah layaknya Ibrahim dan Ismail.
Nyawa siap terlepas demi pengabdian dan cinta sejati kepadanya. Jika tidak, maka kepergianmu ke Ka'bah hanya membuat setan tertawa terbahak-bahak. Berkorbanlah, tapi dirimulah yang kau korbankan itu, bukan domba, bukan yang selain dirimu, tetapi dirimu itulah Ismail yang harus kau korbankan. Jika tidak, sungguh engkau belum mampu memahami makna dari setan yang dikutuki itu. Jika kamu sedang bermunajat di tanah Arafah, artinya kamu telah mendekati dia. Walaupun sebenarnya dia itu selalu dekat denganmu, bahkan sangat dekat dari urat lehermu. Di bumi Arafah inilah nantinya mahsyarmu, tempat kau juga akan menemuinya. Tahukah kamu arti semua ini? Kamu tidak memiliki apapun hari ini, tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan yang selama ini kau akui sebagai milikmu. Bahkan dirimu, matamu, hidungmu, tangan, kaki, dan napasmu sekalipun bukan milikmu. Milik kita hanyalah ratapan. Kelemahan di hadapannya adalah milik kita. Kamu bisa membunuh musuh di luar dirimu dengan pedang, senjata, bahkan meriam sekalipun. Namun musuh paling berat, paling besar ada dalam dirimu. Kamu tidak akan mampu membunuhnya. Kamu hanya mampu membunuhnya dengan tangisan. Orang yang tidak bisa meratap karena dosa-dosanya berarti dia tidak memiliki senjata itu. Ia tidak akan pernah hidup tenang tanpa senjata itu. Jika seorang hamba jatuh dalam kesesatan, Allah akan menggandeng tangannya. Jika hamba itu melawan dia, maka hamba itu hanya melihat dirinya sendiri. Ia tidak melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, ia tidak mungkin meratap. Kalau tidak meratap, ia akan dipuncundangi oleh musuh dan iblis, baik dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya sendiri. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara hamba dan Tuhannya kecuali diri hamba itu sendiri. Oh Arafah, sungguh Arafah inilah tempatmu menangis. Semoga menjadi haji yang mabrur. Salam hangat dari Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.